Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maria Isabella dari Prodi S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan bahasa Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi sekarang dan prospek bahasa Indonesia di masa mendatang. Seperti kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Sejak tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dipakai resmi oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional di dalam kedudukan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu, lambang kebanggaan nasional, kedua, lambang identitas nasional, ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda, dan keempat, alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Nama bahasa Indonesia tersebut sifatnya adalah politis, karena setujuan dengan nama negara yang diidam-idamkan yaitu bangsa Indonesia. Sifat politik ditimbulkan karena keinginan agar bangsa Indonesia mempunyai semangat juang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaan, agar lebih merasa terikat dalam satu ikatan, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu budaya, satu bahasa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diikrarkan melalui butir-butir Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Tidak berarti bahwa bahasa daerah dihapuskan. Bahasa daerah tetap harus dijaga dan dilestarikan sebagai kekayaan budaya bangsa. Bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan diartikan sebagai bahasa yang digunakan di dalam kegiatan berkomunikasi yang melibatkan banyak tokoh atau masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Itulah sebabnya bahasa Indonesia memiliki fungsi dan kedudukan sebagai bahasa persatuan. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi negara, yang kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, yang ketiga, alat perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintah, dan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kegiatan keagamaan. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional demikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dari kebudayaan daerah. Pada waktu yang sama, bahasa Indonesia kita pergunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya nasional kita. Ilmu pengetahuan di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan Inggris. Perkembangan bahasa Inggris seimbang dengan perkembangan ilmu pengetahuannya. Hal tersebut disebabkan buku-buku yang digunakan untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi menggunakan bahasa Inggris. Keadaan tersebut tidak sebaik pada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia selalu ketinggalan perkembangan, tidak selaju perkembangan budaya bangsanya. Oleh sebab itu, walaupun bahasa Indonesia sudah berperan sebagai alat pemersatuan, tetapi belum dapat berperan sebagai pengantar ilmu pengetahuan.
penyebar luasan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta manfaat yang dapat diberikan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat digunakan baik melalui penulisan maupun penerjemahan buku-buku teks serta penyajian pelajaran di lembaga-lembaga pendidikan yang dilaksanakan dengan pergunakan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, usaha yang harus dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dengan cara kita harus menerjemahkan semua buku ilmu pengetahuan di dunia ini ke dalam bahasa Indonesia. Dengan adanya informasi ilmiah dalam bahasa Indonesia itu, pasti akan ada kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan yang berarti meningkatkan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Berarti pula bahasa Indonesia mampu duduk sejajar dengan bahasa-bahasa modern lain, sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Prospek bahasa Indonesia bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari, pelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk menjadikan mahasiswa memiliki keempat keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam menyampaikan materi yang sesuai. Proses penyampaiannya dilakukan melalui proses komunikasi yang melibatkan aktivitas menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pada prinsipnya adalah penyampaian pesan, karena komunikasi sebagai basis pembelajaran yang tujuan utamanya ialah menyampaikan pesan pada mahasiswa. Ruang lingkup pesan di sini merupakan pembelajaran biasa dibahasakan dengan materi pembelajaran. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap dan atas perhatiannya